Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali pada pelajaran kita mengkaji kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Tafasalna ila babi naibil fa'il. Pada pertemuan lalu kita telah selesai membacakan materi pada bab naibil fa'il, menyisakan sedikit bagian pada bagian bab latihan. Soal yang keempat, ta'rif ma tahtahu khattun. Silakan diirab kata-kata yang bergaris bawah dari kalimat indal imtihani ikramul mar'u au yuhanu. Ketika dalam masa ujianlah seseorang itu dimuliakan atau nanti dihinakan, mulia atau hina. Indal imtihani, inda dzarfun mansubun wa huwa mudhaf, al-imtihani mudhafun ilaihi majrurun. Adapun yukramu kama qala akhuna Rizki, yukramu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli, atau pada istilahnya yang diperkenalkan oleh pensyarah mughayyirus sighati, marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jasimi, marfu karena tidak ada nasab dan penjazam. Walam yattasil bi akhirih syai'un, atau tidak bersambung dengan apapun setelahnya. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala al-akhir. Al-mar'u naibu fa'il, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala al-akhir. Atau kita boleh menggunakan juga istilah yang dipakai para ulama-ulama sebelumnya, sebagaimana disebutkan oleh Syahsun Haji, al-mar'u al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Boleh pakai maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu atau naib fa'il. Ini istilah yang lebih belakangan, tapi sebagian mengatakan ini lebih bagus dibandingkan al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Au harfu atfin yuhanu, sama seperti yukramu kurang lebih. Hanya saja nanti naib fa'ilnya berupa domir. Domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila al-mar'i. Nah, intaina min babi naibul fa'il. Dan pada dalik ana nastamiru dirasatana fi babil mubtada'i wal khabar. Kita masuk ke bab mubtada khabar, masuk ke halaman 95. Babul mubtada'i wal khabar, bab tentang mubtada dan khabar. Kayaknya ada dua perkara sekaligus, yaitu bab mubtada serta bab khabar, tapi beliau memasukkannya dalam satu pembahasan. Qala al-musannifu babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari 'anil awamil lafdhiyati. Mubtada' adalah isim marfu'. Ya, isim mubtada' adalah isim dan hukumnya rafa', ya. Kalau dia murab maka dibaca marfu'. Al-'ari 'anil awamil lafdhiyati. Al-'ari yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Jadi amil yang membuatnya rofa itu bukan berupa amil lafziyah, tapi apa sebaliknya maknawiyah.
Ya, benar seperti fa'il. Fa'il itu marfu karena ada amilnya, yaitu ada fi'il maklum sebelumnya. Atau naib fa'il marfu karena ada fi'il madhi, fi'il mabniun lil majhul sebelumnya. Wal khabaru huwa ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Dan khabar dia adalah isim dan dia marfu al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada mubtada. Nah, nanti mungkin ke depan ada istilah al-isnad ilaih, ya. Ada istilah musnad dan musnad ilaih. Tapi di sini maksudnya adalah al-musnadu ilaihi ini disandarkan kepada mubtada. Nahu qolik Zaidun qa'im, seperti dalam ucapan Zaid qa'im, wa Zaidani qa'imani, wa Zaiduna qa'imuna. Maka Zaidun ini yang di awal dalam mubtada, qa'im itu khobar. Zaidani qa'imani, Zaidani mubtada, qa'imani khobarnya. Zaiduna mubtada, qa'imuna khobarnya. Asyarhu, ya, penjelasan dari pensyarah. Kata beliau, keadaan faraghal musannifu min dirtil fa'ili wa naibil fa'ili. Setelah penulis matan selesai dari pembahasan fa'il dan naib fa'il, syara'a fi dzikril mubtada'i wal khabari. Nah, beliau melanjutkan dengan menyebutkan pembahasan mubtada serta khabar. Wa jama'ahuma fi babin wahid. Dan beliau mengumpulkan mubtada dan khabar dalam satu pembahasan saja. Nah, tidak terpisah sendiri-sendiri. Nah, tidak mubtada sendiri, khabar sendiri, tapi dalam satu bab bersamaan. Dimana? Kenapa? Li'annal khabara lazimun bil mubtada'i ghaliban. Karena yang namanya khabar itu adalah keniscayaan bagi mubtada. Atau setidaknya ghaliban, ya, secara umum mayoritasnya. Jadi kalau ada mubtada, nanti pasti ada khabar. Mubtada butuh khabar. Karena kedua hal ini adalah suatu keniscayaan atau setidaknya dalam banyak keadaannya, maka beliau jadikan satu pembahasan sekaligus. Wa yashkilu ma'ahu jumlatan ismiyatan. Dan dia membentuk, ya, khabar itu bersama dengan mubtada'nya membentuk jumlah ismiyah. Membentuk apa yang disebut dengan jumlah ismiyah. Wa yusammal ruknul awwalu minha mubtada'an. Nah, rukun pertama dari jumlah ismiyah tersebut disebut dengan mubtada'. Nah, dinamakan dengan mubtada' li'annal jumlata tabtadi'u bihi, karena jumlah ismiyah tersebut dimulai dengan dirinya. Ya. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Karena dimulai dengan dirinya, maka rukun pertama tadi, isim yang di awal, namanya mubtada'. Dinamakan mubtada'. Wa yusamma ruknul tsani. Adapun rukun pertama minha dari jumlah ismiyah, rukun kedua dari jumlah ismiyah disebut dengan khobaron, dengan khobar. Kenapa disebut dengan khobar? Li'annahu ikhbaru bihi anil mubtada'i. Karena kita tuh memberikan keterangan mubtada dengan khobar. Ya. Dengan kata lain, mubtada ini adalah kata yang diberi keterangan. Keterangannya itulah khobar. Ya, khobar menerangkan, digunakan sebagai kata, ya, mubtada yang diberi keterangan, khobar keterangannya, informasinya. Wal mubtada'u ta'rifuhu huwa ismul marfu'ul 'ari anil awamilil lafdhiyati. Mubtada definisinya adalah isim marfu yang kosong dari atau terlepas dari amil-amil lafdhiyah. Karena nanti amilnya adalah amil maknawiyah, ya, al-ibtida, karena dia mengawali jumlah ismiyah. Sebagaimana ya dinamakan mubtada. Ya, pertama dia isim,
bisa dia tuh nanti isimnya isim zahir, bisa isim dhamir. Bisa dia isimnya adalah isim zat, bisa juga dia isimnya isim makna. Bisa juga nanti dia itu sharih, bisa juga dia itu nanti berupa masdar muawwal, suatu susunan yang nanti secara makna bisa ditakwil. Nah, ditakwil seperti makna masdar sharihnya. Al-Qur'an intinya nanti mubtada itu dihukumi dia harus isim, kemudian dia juga harus rafa, entah rafa'nya itu tanpa atau nanti rafa'nya itu takdiran. Wal khabaru ta'rifuhu wal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada'i. Khabar definisinya adalah isim marfu', kayak mubtada kurang lebihnya ya isim serta hukumnya juga rafa. Al musnadu ilal mubtada'i, yang disandarkan kepada mubtada. Ya, dia adalah keterangannya. Nah, mubtada mukhbarun anhu, yang diberi keterangan. Khabar itu mukhbarun bihi, yang digunakan untuk memberi keterangan mubtada. Wa misaluhuma, dan contoh mubtada khabar, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Ya. Akhrajahu Muslimun anil Harithil Asy'ari. Fasolatu mubtada'un, maka kata solat di sini adalah mubtada. Kenapa? Li'annahu ismun marfu'un. Dia adalah isim marfu', khalin anil awamilil lafdhiyati. Dia kosong, ya, bebas, lepas dari amil-amil lafdhiyah. Yang terjaga dari amil-amil lafdhiyah. Catatan kaki maksudnya di sini khalin anil awamil lafdhiyah, itu ihtaraza bihi minal makruni bi amilin lafdhiyin kal fi'li. Ya, dia menjaga dirinya, yang mubtada itu menjaga dirinya dari dilekati atau diiringi oleh sebelumnya oleh amil berupa lafaz, ya, amil yang berupa lafaz. Seperti fi'il misalnya. Misalnya dalam kalimat qamati sholatu. Kak sholatu di sini dia sebelumnya didahului oleh fi'il madhi maklum. Fala yuqalu fi sholati mubtada'an. Maka kata tersebut yaitu as-sholat, ya, tidak disebut dengan mubtada. Fala yuqalu fi sholati mubtada'un bal yuqalu fa'ilun. Nah, dia disebut sebagai fa'il. Ya, karena sebelumnya ada amilnya berupa lafaz, amil lafziyah. Itulah fa'il. Ada mubtada, nah, dia terjaga dari amil-amil lafziyah semacam ini. Ya, baik dia nanti berupa amilnya itu fi'il atau yang lainnya. Yang penting amilnya bukan amil lafziyah, tetapi maknawiyah, yaitu al-ibtida. Nah, karena dia mengawali jumlah ismiyah. Adapun wa nurun khabarun, dia adalah khabar. Li'annahu musnadun ilal mubtada'i, karena ia disandarkan kepada mubtada. Ya, cahaya ini dinisbatkan kepada as-sholat. Sholat itu adalah nur, maka nur ini disandarkan kepada mubtada, dan dia membuat kalimatnya jadi sempurna bersama dengan mubtada. Nur ini khobarnya menjadikannya jadi kalimat yang sempurna. Tamat bihil faidatu, ya, maksudnya dari kalimat tersebut menjadi lengkap, ya, sempurna, ia memberikan faidah. Wa huwal mubtada'i wal khabari ar-raf'u bid-dhammati aw ma naba anha. Dan hukumnya mubtada serta khabar masing-masing itu hukumnya rafa bid-dhammati aw ma naba anha,
baik dengan dhammah atau dengan apa yang bisa menggantikan dhammah, ya, tanda aslinya atau pakai tanda turunan, tanda cadang. Li'anna raf'a imma ayyakuna bidhammati, karena yang namanya rafa itu baik dia nanti bisa berupa tandanya berupa harokat dhammah seperti dalam ucapan Zaidun qa'imun, Zaidun serta qa'imun sama-sama marfu, tanda rafa'nya dhammah. Nah, wa imma ayyakuna raf'u bil alifi, dan bisa jadi tanda rafa'nya itu dengan alif seperti az-zaidani qa'imani. Wa imma ayyakuna bil wawi, tapi bisa juga rafa itu dengan tanda wawu seperti dalam ucapan az-zaiduna qa'imuna, ya, sebagaimana telah kita pelajari pada pembahasan alamatul i'rab, ya. Pada bab tanda rafa'nya sebuah kata, ya, bisa dengan dhammah yang tanda aslinya atau nanti dengan alif atau dengan wawu sebagai tanda turunannya. Nah, i'rabnya bisa antum lihat pada catatan kaki ketiga, keempat, dan kelima. Bisa dibaca sendiri. Nah, baik mubtada dan khobar, kedua-duanya itu marfu, bisa dengan dhammah tanda aslinya atau dengan tanda turunan yang menggantikan dhammah, ya, alif atau wawu. Qala asy-syarihu fal mubtada'u fi hadhil amthilati mudmarun. Kata beliau, maka mubtada pada contoh-contoh sebelumnya adalah berupa isim dhamir, wala yakunu ila munfasilan, dan tidak bisa tidak kecuali dia itu berupa dhamir munfasil. Dhamiru raf'in, tetapi catatan, ya, munfasil itu ada yang dhamir nasab, ada yang dhamir rafa. Maka di sini maksudnya dhamir munfasil yang rafa. Nah, seperti tadi dari ana hingga kunna, sebenarnya telah disebutkan di atas. Wa huwa mabniyun la yadkhulu fihi i'rabun, dan dia termasuk isim-isim yang mabni, la yadkhulu fihi i'rabun, nah, tidak dipengaruhi oleh perubahan. Ya, dia tidak marfu, tidak mansub, ataupun tidak majrur. Mabniyun, keadaannya selalu sama, dimanapun mahalnya, di mahali raf'in, mahali apapun, ya, yang namanya mabni, di mahali raf'in, nasbin atau jarin, yang namanya mabniyun, ya, seperti itu bentuk lafadznya, tidak ada perubahan pada diri kata tersebut. Maka ketika kita katakan dhamir sebagai mubtada itu dia marfu, wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi, tapi dia itu mabni di atas dengan apa yang ia terdengar darinya, ya, dengan bunyi ucapan pada akhir kata. Nah, misalnya kalau huma, hiya atau huwa atau hiya, maka mabniun ala al-fathi. Atau nanti ada yang mabniun ala dhammi, ada yang dikatakan mabniun ala al-kasri, ya, karena ketika diucapkan yang mabniun ala dhammi, ya, itu karena kita dengan mengumpulkan dua bibir, dhammah, ya. Dhammah ya dumukan itu maknanya jamaah, mengumpulkan. Atau dinamakan mabniun ala al-fathi karena kita diucapkan itu dengan membuka mulut, ya, fataha yaftahu, fathan, ya, membuka, al-fathi. Atau yang dengan kasrah misalnya karena disebut dengan mabniun ala al-kasri, ya, karena ketika diucapkan itu dengan cara menarik atau menyeret rahang ke bawah, maka dikatakan bukan mabniun ala dhammati, al-kasrati atau al-fathati, tapi mabniun ala dhammi wal fathi wal kasri.
Kalau nggak pakai harokat, mabniun ala sukun. Maka yuqalu fi i'rabihi, dikatakan dalam i'rabnya bukan marfu'un tapi fi mahalli raf'in mubtada'un, berada pada posisi hukum rafa sebagai mubtada. Bukanlah dia itu marfu'un sebagai mubtada, tetapi fi mahalli raf'in mubtada'un, karena dia termasuk isim yang mabni. Fatakul fi i'rabi nahwi ana qa'imun, maka kita katakan pada i'rab dari jumlah ana qa'im, maka ana di sini dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni, ya, karena dia nanti terakhiran tidak dengan harokat. Fi mahalli raf'in, kemudian ini dia tidak dikatakan marfu'un, tapi fi mahalli raf'in mubtada'un, sebagai mubtada. Nah, misalnya wadi, sudah berlalu contoh-contohnya yang banyak mengirab isim yang mabni. Kemudian catatan kaki. Dzakara Ibnu Hisyamin, Ibnu Hisyam menyebutkan anad dhamira fi qaulika anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna, bahwasanya dhamir seperti anta, anti, antuma dan antum dan antunna, ya, dhamir untuk yang mukhatab, laki-laki, perempuan, tunggal, ganda ataupun jamaknya, huwa an, yaitu annya, ya, an pada kata anta, anti, antuma, antum dan antuna. Kata Ibnu Hisyam, pada anta, anti, antuma, antum, antuna, ini dhamirnya itu annya saja. Ya, pada dhamir muncul ini dhamirnya itu sebenarnya annya saja. Nah, lantas setelahnya apa? Tati, tuma, tum dan tunnanya. Wata'u harfu khitobin, ya, namanya huruf khitab, untuk memperjelas dhamir tersebut nanti mukhatabnya itu kepada siapa. Kalau dia seorang laki-laki maka pakai ta, kalau perempuan pakai tunggal pakai ti, kalau ganda pakai tuma, kalau jamak laki-laki pakai tum, kalau perempuan jamak pakai tunna, ya, anta, anti, antuma, antum, antuna. Wa nasaba hadzal qaula ila jumhur, dan beliau menyandarkan bahwa ini adalah pendapatnya jumhur nahwu. Para ulama nahwu mayoritasnya berpendapat seperti ini. Adapun ad-dhamiru fi huma wa hum wa hunna, adapun dhamir pada dhamir munfasil huma, hum atau hunna pada lafaz ini, maka dhamirnya itu al-ha'u faqat, haknya saja. Yang lainnya itu ya seperti tadi, ya, menunjukkan khitabnya kepada siapa, ya, pada yang ghaib. Humanya itu pada huma, alifnya itu menunjukkan dia ganda, hum mimnya itu menunjukkan jamak laki-laki, hunna nunnya itu menunjukkan jamak perempuan. Nah, ini pendapat jumhur kata Ibnu Hisyam, sebagaimana dikir oleh pensyarah. Adapun pendapat lain yang lebih mudah, maka ya keseluruhannya itulah itu dhamir. Anta, ya sudah, anta itu keseluruhannya dhamir mabniun ala fathi. Anti, ya, dhamir semuanya mabniun ala kasri. Berbeda dengan pendapat jumhur, annya saja itu dhamir, taknya harfu khitab. Ya, juga pendapat lain, semuanya itulah lafadznya itulah semuanya itu berupa dhamir. Maka ya, silakan pilih yang mana yang terpilih buat antum. Untuk pemula ya ikut yang mudah saja. Tapi kalau jumhur pakai yang tadi dirinci. Tidak seluruhnya itu adalah dhamir, tapi annya saja atau haknya saja. Nah, kita lanjutkan. Ya, tapi dengan ini selesai dari pembahasan pada sisi mubtada. Adapun pada sisi khobar, maka setelah ini. Nah, kata penulis, al-khobaru kismani. Khobar ada dua macam, mufradun dan ghair mufradin. Ya, mufrad dan bukan mufrad.
Dan maksud dari mufrad di sini adalah dia bukan berupa susunan atau tarkib, tapi dia adalah sebuah kata tunggal. Baik itu nanti maknanya menuju pada isim mufrad atau isim musanna ataupun isim jamak. Yang penting dia sebuah kata tunggal, bukan berupa susunan kata. Itu kelompok yang pertama. Dan yang kelompok kedua, ghairu mufradin, berarti lawan dari mufrad tadi. Dia berupa susunan. Fal mufradun nahu zaidun qaimun. Untuk khabar mufrad misalnya pada kalimat zaidun qaimun. Nah, qaimun ini adalah sebuah kata menjadi khabar untuk zaidun. Bukan dua kata. Nah, misalnya juga ar-rajulani qaimani. Maka qaimani juga termasuk khabar yang mufrad. Meskipun dia maknanya adalah dua. Karena mufrad di sini maksudnya adalah sebuah lafaz, sebuah kata. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Sedangkan khabar yang kelompok kedua, khabar berupa ghairul mufrad, ada 4 macam. Ada 4 perkara. Al-jaru majruru, yang pertama susunan jar dan isim majrur. Wa dzarfu, kemudian berupa dzaraf. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, kemudian fi'il beserta dengan fa'ilnya, ya jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u ma'a khabarihi, serta mubtada' dengan khabarnya, ya jumlah ismiyah. Ada 4 yang khabar ghairu mufrad. Nah, contoh-contohnya diantaranya nahu qolik zaidun fid dari. Zaid ada di dalam rumah. Maka fid dari di sini bukanlah sebuah kata tunggal sebagai khabarnya Zaid, tetapi ya itu ada harfu jarin dengan isim setelahnya, ya isim majrur. Maka ini yang disebut dengan khabar ghairu mufrad. Atau zaidun indaka. Nah, Zaid ada di sisimu. Maka indah di sini dia mudhof kepada al-kafu dhamir. Nah, dia juga termasuk khabar ghairu mufrad karena bukan sebuah kata tunggal, ya. Dzaraf itu mudhof kepada kata setelahnya. Ya, susunan dzaraf dengan mudhof ilaihnya. Yang kedua. Yang ketiga, zaidun qama abuhu. Zaid qama abuhu. Ayahnya berdiri. Qama abuhu di sini jumlah fi'liyah, ya. Qama fi'il, abuhu fa'ilnya. Maka dan keseluruhan susunan ini itu adalah keterangan bagi kata Zaid, ya, dia adalah khobarnya, ya. Qama abuhunya itu salah keseluruhan adalah khobar untuk Zaid. Di sini contohnya contoh jumlah fi'liyah, ya, fi'ilnya maklum. Tapi juga nanti fi'ilnya fi'il majhul dengan naib fa'il. Nah, tidak hanya fi'il ma'a fa'ilihi, ini kalau fi'il maklum, tapi juga fi'il ma'a naib fa'il. Ya, yang penting jumlah fi'liyah. Kemudian yang terakhir khobarnya itu berupa susunan jumlah ismiyah seperti Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid budak perempuannya pergi. Maka di sini jariyatuhu dhahibatun, ini kan kalimat tersendiri jumlah ismiyah, adalah keterangan untuk Zaid. Zaid kenapa budak perempuannya pergi? Maka jariyatuhu dhahibatun ini adalah khabar untuk Zaid. Dan kan dia berupa susunan jumlah ismiyah, maka dia termasuk khabar yang jenis ghairu mufrad. Asyarah, ya, penjelasan dari pensyarah, al-khabarun naw'ani, khabar ada 2 macam, mufradun wa ghairu mufradin. Ya, ada 2, mufrad dan ghairu mufrad. Fal khabarul mufrad, maka khabar yang mufrad huwa ma laisa jumlatan. Maka khabarnya bukanlah berupa susunan kata, bukanlah kalimat. Wala syibha jumlatin, tidak pula berupa syibhul jumlah, ya, bagi yang jarun wa majrurun ataupun yang dzaraf dan mudhaf ilaihnya, ya, bukan itu. Nah, dia lafaz tunggal. Seperti contohnya Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Nah, qaimun, qaimani dan qaimuna ini adalah masing-masing sebuah kata. Nah, inilah maksud dari dia mufrad. Zaidun qaimun, maka khobarnya di sini khobar mufrad berupa isim mufrad. Az-zaidani qaimani, khobar untuk az-zaidani ini khobar mufrad juga, ya, berupa isim musanna.
Zaiduna qaimuna, khobarnya juga khobar mufrad, sebuah kata. Sebuah kata berupa isim jamak mudzakkar salim. Nah, inilah maksudnya dari khobar mufrad. Ya, dia bukan jumlah, bukan susunan kata, kalimat ataupun sibul jumlah. Nah, dia adalah kata tunggal yang menjadi khobar untuk mubtada'nya. Kemudian wal khobaru wairul mufradi nau'ani. Nah, berikutnya adalah khobar yang wairul mufrad. Berarti dia berupa jumlatan atau syibha jumlatin. Ya, nau'ani jumlatun wa syibhu jumlatin. Nah, kebalikan dari khobar mufrad. Nah, penjelasan berikutnya tentang yang khobar wairul mufrad yang jumlah. Wal jumlatu nau'ani. Nah, dia juga terbagi menjadi dua. Ismiyatun wa fi'liyatun. Ya, jumlah ada dua, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, bisa menjadi khobar bagi mubtada. Falismiyatu hiyalati tubda'u bismin. Adalah jumlah yang diawali dengan isim, atau bisa juga dibaca alati tabda'u bismin, yang bermula dengan isim, seperti Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, tadi contohnya Zaidun mubtada, jariyatuhu juga mubtada, mubtada yang kedua. Zahibatun ini khobar, tapi bukan khobar untuk Zaidun. Zahibatun khobar untuk jariyatuhu, dan jariyatuhu dengan zahibatun tadi mubtada dengan khobar susunannya. Berarti dia jumlah ismiyah. Nah, mubtada dan khobarnya ini jariyatuhu serta zahibatun, nah, sekaligus bersamaan sebagai sebuah kalimat, sebagai sebuah jumlah adalah khobar untuk mubtada yaitu Zaidun. Inilah maksud dari khobarnya bukan berupa mufrad tetapi ghairu mufrad, ya, karena jumlah ismiyah tersebut secara keseluruhan adalah khobar untuk Zaid. Nah, i'rabnya bisa dilihat pada catatan kaki Zaidun mubtadaun, ya, mubtadaun awwalu, jariyatuhu mubtadaun tsanin, dan dia mudah kepada dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Wa dhahibatun khabarul mubtada'i atsani. Nah, kemudian al-jumlatul ismiyatu yaitu jariyatuhu dhahibatun fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'il awwali yaitu Zaid. Jumlah sebagai khabar yang kedua jumlah fi'liyah. Wal fi'liyatu hiya allati tabda'u atau tubda'u bi fi'lin. Nah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, seperti Zaidun qama abuhu. Nah, qama abuhu, nah, jumlah fi'liyah berupa fi'il dengan fa'ilnya. Nah, jumlah fi'liyah berupa fi'il dengan fa'ilnya menempati kedudukan sebagai khobar bagi Zaid, bagi mubtada'nya. Nah, i'rabnya seperti pada catatan kaki Zaidun mubtada'un, qama fi'il madhi, abuhu fa'ilun, jumlatul ism fi'liyatu qama abuhu fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i yaitu Zaid. Dan jumlah baik ismi atau fi'liyah bisa menjadi khobar. Dia adalah khobar ghairu mufrad. Kemudian khobar ghairu mufrad juga bisa berupa syibul jumlah. Syibul jumlati nau'ani. Ada dua macam syibul jumlah. Yang pertama al-jaru wal majruru, yang kedua al-dzarfu berupa dzaraf. Dan nanti dzarafnya itu dia mudhaf. Al-jaru wal majruru nahu Zaidun fid dari. Nah, Zaidun dalam catatan kaki mubtada'un fid dari fi harfu jarin mabniun 'alal kasri. Ad-dari ismun majrurun bi fi. Ya, dari ismun majrurun bi fi. Wa jar wa majrurun syibul jumlah. Fi mahali raf'in khabarun lil mubtada'. Dari susunan jar dengan isim majrur itu secara keseluruhannya adalah khobar bagi Zaidunnya fi mahali raf'in sebagai khobar. Kemudian yang terakhir
untuk khobar ghairu mufrad adalah berupa dzaraf. Nahwu Zaidun indaka. Nah, Zaidun mubtada'un. Nah, indanya dzarfun mansubun. Ya, dan tanda nasabnya dengan fathah wa huwa mudhafun. Nah, indanya dzarfun makan. Al-kafu dhamirun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Ya, mabni. Nah, susunan dzaraf dengan dhamir yang ia mudhaf kepadanya. Nah, di sini fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i. Ya, keseluruhannya itulah sebagai khabar bagi Zaidun, bagi mubtada. Ya. Nah, ringkasnya khabar itu terbagi menjadi dua, yang mufrad dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu berupa jumlah entah fi'liyah, entah ismiyah, ataupun berupa siful jumlah, baik jar majrur ataupun dzaraf. Sedangkan khabar mufrad tapi dia khabar yang bukan jumlah, bukan siful jumlah. Berarti dia kata tunggal, tidak murokkab. Alhasilu, maka kesimpulannya anal khabaru ala tafsili khamsatu anwa'in. Nah, kesimpulannya khabar itu kalau kita mau rinci ya ada 5 macam. Ya, khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar berupa jar majrur, serta khabar berupa dzaraf. Ya, ada 5. Yang pertama itu khabarnya berupa satu lafaz tunggal, ya mufrad. Sebenarnya juga dia bisa mudhaf tetapi bukan dzaraf, maka dia khabar mufrad. Sisanya yang 4, nah, kalau dia itu berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah, atau dia murakkab berupa jar majrur ataupun mudhaf ilaih yang mudhafnya itu adalah dzaraf, maka dia termasuk khabar yang ghairu mufrad. Tanbih. Catatan penting. Kata pensyarah di sini, i'lam, ketahuilah, anau qad ikhtalafa ulama'u fil khabari, bahwasanya para ulama itu berselisih pendapat atau berbeda pendapat tentang khabar. Akhwa dzarfu wal jaru wal majruru am huwa mahdzufun wa dzarfu wal jaru wal majruru muta'alliqan bihi. Ya, mereka berbeda pendapat apakah khabarnya itu ya dzarafnya atau jar majrurnya, ya berarti tadi berupa siful jumlah itu sendiri, ataukah khabarnya itu sesuatu yang dihapus, ya mahdzufun, sedangkan dzaraf dan jar majrurnya itu cuman muta'alliqan bihi, ya terkait dengan berhubungan dengan, adalah susunan yang berhubungan dengan khabar yang dihapus. Ya, khabar yang dihapus tadi digunakan penggunaannya bersama dengan muta'alliqnya dengan. Jadi jar majrur ini atau dzarafnya ini, siful jumlah ini adalah indikator adanya khabar sendiri. Ya, tadi terbagi dua pendapat, apakah khabarnya itu siful jumlahnya itu sendiri, ya dzaraf atau jar majrur, ataukah khabarnya itu mahdzufun, ya dihapus. Nah, dan adanya khabar yang dihapus itu diindikasikan oleh dzaraf atau jar majrur yang tadi, siful jumlah tadi. Misalnya di sini ada lanjutannya, fa idza qulta Zaidun fid dari, maka jika engkau mengatakan Zaidun fid dari serta Zaidun indaka, Zaid di dalam rumah dan Zaid di sampingmu, di sisimu. Maka kalau dari penjelasan pensyarah yang di awal tadi, maka langsung saja fid dari serta indaka ini adalah dia adalah khabar untuk Zaid. Tapi pendapat lain nanti mengira-nya berbeda, karena mereka menilai bahwasanya khabar sesungguhnya itu bukan fid dari ataupun indaka, tetapi khabarnya mahdzuf.
Takdiru dan takdirnya Zaidun kainun fiddari. Zaid berada fiddari. Atau Zaidun kainun indaka. Zaid berada indaka di sisimu. Fal khobaru kainun, maka khobarnya yaitu kainun mahzufun, terhapus atau tidak disebutkan di situ. Nah, ini pendapat yang satunya lagi, bahwasanya khobarnya itu mahzuf dan ditakdirkan sesuai dengan jar majrurnya atau dengan dorofnya tadi. Bisa kainun, bisa mustakirun, atau yang lainnya yang sesuai. Tapi yang sering ini kainun atau mustakirun. Waqad adhabal musannifu ila ra'yi al-awal. Adapun penulis matan, maka dia condong pada pendapat ya sudah sibul jumlah itulah khobarnya. Lakin akan tetapi ar-ra'yu ats-tsani, pendapat yang kedua, huwa alladhi alaihi al-jumhur. Nah, pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya jumhur. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya khobarnya itu mahdzuf. Yang terkait dengan jar majrurnya atau dorofnya. Nah, seperti tadi ditakdirkan di situ khobarnya itu muqaddar. Dan kata pensyarah di sini wa huwa as-sahihu. Dan pendapat jumhur ini pendapat yang bagus. Kata pensyarah. Wallahu a'lam. Nah, sebagaimana keterangan dalam syarih Nu'akil. Ala kulli hal, boleh memilih salah satu di antara dua pendapat ini. Penulis matan berpendapat sibul jumlah itulah termasuk khobarnya, ya, termasuk khobar ghairu mufrad. Adapun pendapat jumhur, dan ini juga pendapat yang diikuti oleh pensyarah, bahwasanya khobarnya itu mahdzuf, nanti ditakdirkan sesuai dengan sibul jumlah yang tampak, ya, fiddari atau indaka tadi ditakdirkan dengan kainun atau mustakirun. Nah, maka dalam surat Al-Fatihah misalnya alhamdulillah juga ini bisa kita katakan lillahi, huruf jar dengan lafzul jalalah itu khobar bagi alhamdu. Nah, pada pendapat jumhur maka ini ditakdirkan. Misalnya takdirnya al-wajibun lillahi atau mustahikun lillahi atau yang lainnya yang sesuai. Nah, demikian bisa kami sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nafa'ana wa iyyakum bima qad shara'na wa darasna fi hadzal nahar. Asyukurum syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa zadakum wa iyana ilman nafi'an wa amalan sholihan. Nakhtamu bi qiraati kafaratul majalis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.